Mari kita teruskan kajian Fathul Mu'in kita. Wa kafaitati fardin aw naflin lam yaqsid ta'khiraha lil waqtil makruhi liyaqdiyaha fihi aw yudawima alaihi falau taharra iko as-salatin ghairi sahibatil waqti fil waqtil makruhi min haitsu kaunuhu makruhan fatahrumu mutlaqan wala tanqidu walau faitatan yajibu qada'uha fawran li annahu mu'anidun lisyar'i. Wa kafaitati fardin aw naflin lam yaqsid ta'khiraha, termasuk tidak haram melakukan qada salat wajib pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Contohnya malam teh kita tidur, seseorang tidur jam 10 malam, belum sholat isya, kemudian bangun subuh, lalu melakukan sholat subuh. Setelah sholat subuh ingat, oh iya, malam teh saya belum sholat isya. Ingat-ingat setelah sholat subuh. Sementara kemarin sudah diterangkan, setelah sholat subuh itu waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Jika kejadiannya seperti ini tidak termasuk haram, seperti sababun mutaqaddim, kayak 2 rakaat wudhu, sebab dulu baru ada sholat, masuk ke masjid dulu baru ada sholat, tahiyatul masjid, wudhu dulu baru ada sholat sunnah wudhu. Sholat yang seperti itu jika dilakukan pada waktu-waktu yang diharamkan boleh, sebabnya itu mutaqaddim, termasuk tidak haram. Kafaitati fardin, ngodoan sholat fardu setelah sholat subuh, sadar malam teh belum sholat isya, lalu dia sholat isya setelah subuh, boleh tidak? Boleh. Paling kata teman kita, "Mang, habis subuh kok ada sholat 4 rakaat, sholat naon?" Cicing ulah ngomong. Oke. Malam kelupaan, kali itu udah sholat isya. Ya, jadi tidak harus mengkodok sholat isyanya nanti, sebab yang namanya kodok mah harus fauron. Au naflin, atau mengkodok sholat sunnah. Nah, ini masuknya kepada kaul asoh, termasuk boleh melakukan sholat sunnah pada waktu-waktu yang dimakruhkan apabila sunnahnya itu adalah sunnah qada dari rawatib sholat fardu. Jadi sholat rawatib itu Bapak qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, ba'diyah maghrib
qobliyah, ba'diyah isya, qobliyah subuh itu lebih utama daripada sholat tahajud. Ya, jangan tahajudnya rajin, qobliyah, ba'diyahnya enggak. Kenapa? Karena sholat itu ngegabungnya dengan sholat wajib. Ya, ntar dijelaskan ya. Nah, termasuk tidak haram jika seseorang melakukan sholat sunnah pada rawatib yang dia qadha di waktu yang diharamkan. Contohnya bagaimana? Begini, au naflin teh wakafa itati naflin ya. Makanya au teh taksimnya taksim kulli ilal juz'i, taksim kulli ilal juz'i sami dina hukumna teu haram. Misalnya tadi setelah sholat zuhur kita tidak melakukan ba'diyah zuhur. Biasanya kita selalu melakukan ba'diyah zuhur. Pada saat itu lupa atau ada kesibukan lain sehingga kita lupa. Datang asar, sholat qobliyah asar, setelah asar ngodoan sholat ba'diyah zuhur yang tadi kelupaan. Boleh tidak? Boleh. Kata kaul as-shaf, melakukan sholat qadha sunnah di waktu-waktu yang diharamkan, seperti bolehnya mengqadha, bahkan wajib mengqadha sholat fardu di waktu yang dimakruhkan. Sholat sunnahnya boleh, sebab orang yang sudah dawam jika meninggalkan merasa rugi. Biasanya melakukan sholat ba'diyah zuhur, entah kenapa ada kesibukan, lupa, sedih tuh. Ya Allah, tadi saya nggak sholat zuhur, ba'diyah zuhur. Nah, kalau udah sedih begitu berarti sudah dihibur oleh ibadah. Tapi buat orang yang tidak dawam di dalam melakukan ba'diyah zuhur, kemudian dia sholat asar nggak kepikiran tuh untuk mengqadha dan tidak merasa sedih, paling bahasanya besok juga masih ada zuhur lagi. Ya, kalau orang yang dawam sedih, zuhur yang sekarang bukan zuhur besok, beda-beda catatan amal itu. Nah, buat orang yang tadi memang dawam ba'diyah zuhur, kemudian kelupaan habis sholat asar dia sholat, padahal itu waktu yang diharamkan. Boleh tidak? Boleh, kata ajaran Musoni. Tapi ada syaratnya, baik mengqadha sholat wajib atau mengqadha sholat sunnah pada waktu-waktu yang diharamkan. Syarat bolehna lam yaksid ta'khiraha lil waqtil makruhi liyaqdiyaha fihi. Syaratnya apabila orang yang mengqadha sholat wajib tadi seperti isya dilakukan setelah subuh, atau mengqadha sholat zuhur setelah sholat asar, syaratnya boleh, tidak haram, jika dia tidak ngemaksud takhiraha, mengakhirkan itu qadha sholat faitah lil waqtil makruh. Apabila tidak direncanakan bahwa mengqadhanya itu di waktu-waktu yang dimakruhkan,